Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 29 Juni 2023. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Saudaraku, mari di pagi yang cerah ini saudara kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan mau kita awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenali Dia lebih dalam. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan kedua 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8. Dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 18. Dan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih, sudah berapa lamakah kita mengikuti Yesus, saudara? Ada yang sejak kecil bahkan bayi karena mengikuti orang tua. Ada yang sejak remaja atau dewasa. Jadi berapa lama kita telah mengikuti Dia? 5 tahunkah? 10 tahun? 15 tahun? 20? 50? Pertanyaannya saudara, bagaimana pengenalan kita akan Dia Yesus yang kita akui Dia sebagai Tuhan Sang Juru Selamat kita? Injil hari ini Yesus ingin mengetahui pengenalan secara pribadi dari para muridnya terhadap dirinya. Sebelumnya Yesus bertanya siapa dirinya menurut orang banyak. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Matius 16 ayat 14. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus tak puas rupanya saudara. Dia mau bagaimana pengenalan dan penilaian para murid terhadap dirinya secara pribadi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Matius 16 ayat 15. Petrus yang selalu sigap, selalu menggebu-gebu dengan lantang menyampaikan kepada pendapat pribadinya kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Pernyataan yang luar biasa saudara. Yesus menerima pengakuan Petrus dan membenarkannya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 16 ayat 17. Nah saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita yang telah cukup lama menjadi pengikut Kristus? Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Kita pun ditanya oleh Sang Baginda junjungan kita. Lalu Yesus bertanya kepada kita semua, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Siapa Dia tuh? Menurut pribadi kita saudara, pertanyaan ini selalu didengung-dengungkan oleh Yesus kepada kita. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Apakah kita dengan sigap dan bergebu-gebu menjawab seperti pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Janganlah kita mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, namun saudara kita tak paham arti dan tujuan dari jawaban kita itu sendiri. Kita memahami secara duniawi sehingga menjadi batu sandungan kita sendiri. Seperti halnya Petrus, dia tak memahami Mesias harus menderita. Jangan nanti kita pun ditegur oleh Yesus Tuhan seperti yang dialami Petrus. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Matius 16 ayat 23. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai pengikut Kristus, saudara, kita harus memahami, saudara, tujuan Yesus hadir ke dunia ini. Dan misi Yesus itu tidak berhenti di saat Yesus wafat di atas kayu salib. Misi Yesus harus dilanjutkan, saudara, oleh kita semua yang telah mengalami pertobatan, yang telah memperoleh pengampunan daripada Dia. Seperti Paulus yang dulu bernama Saulus dan banyak menyiksa serta membunuh pengikut-pengikut Kristus, saudara. Mengalami zaman kasih Yesus, diampuni dan bertobat. Dia pun mewartakan misi keselamatan ini. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. 2 Timotius 4 ayat 17. Inilah perkataan dari Paulus, saudara. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Paulus menjalani misi keselamatan ini. Begitu juga dengan Petrus yang keduanya kita rayakan hari ini secara bersama-sama di dalam gereja Katolik, saudara. Secara khusus misi keselamatan Petrus dalam mewartakan Injil hingga di penjara, saudara. Namun selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Dari bacaan pertama kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Petrus di saat dia di penjara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Kisah Para Rasul 12 ayat 7 sampai dengan 8. Saudaraku, dalam perayaan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul ini, saudara, kita semua diingatkan untuk dapat memahami dan mendalami siapa pribadi Yesus itu, saudara. Dengan memahami dan mendalami secara mendalam, barulah kita dapat mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kita. Dalam mengikuti Dia, saudara, Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita, kita harus juga bisa seperti Petrus dan Paulus. Yaitu yang pertama, kita harus penuh kerendahan hati. Kedua, sukarela bukan paksaan. Ketiga, penuh pengabdian bukan mencari keuntungan. Dan keempat, saudara, dengan penuh keteladanan bukan perintah saja, saudara. Dengan memahami dan mengenal lebih dalam akan Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita mau ambil bagian misi yang telah dijalankan Tuhan Yesus dan para rasul. Kita jalani dengan penuh kasih sehingga dunia boleh mengenal Sang Baginda kita, Sang Junjungan kita, Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan mau mengikutinya serta mengakui dan mengimaninya. Yesus Tuhan, ajarilah kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu lebih dalam lagi mengenal Engkau, dan mampu menjalani misi yang telah Kau percayakan kepada kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.